Siapa tadi, Yeskiel kah? Saya Pak. Iya. Mengenai Oh, ini Pak, Yeskiel. Oke, ya, silakan. eh, tadi pembahasan Bapak tentang kuburan tadi Pak, kematian setelah kematian. Hmm, hmm, Ya setelah kematian kan katanya kalau orang percaya itu kan udah langsung ke surga katanya kan. hmm. Tapi saya pernah baca tuh eh, ada yang namanya hadis dan paradensus atau firdaus. Katanya Ya. yang udah percaya tuh enggak langsung ke surga mereka. Mereka tuh Hmm. masih menunggu di hadis. Nah, itu apakah benar Kak, Pak? Atau ada aliran-aliran yang lain yang percaya itu Ya, jadi sudah. itu ya. Ya, oke. Makasih ya. Ini pertanyaan yang udah bersifat teologis nih ya. Nah, penjelasan begini. Kita standarnya itu adalah Yesus. Waktu Yesus di kayu salib, ya kan? Setelah mengucapkan 7 perkataan. Jadi ya waktu sambil dipaku itu kan Yesus ada ngomong 7 kali. Ya kan? Dicatat dalam 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Misalnya Eli Eli lama sabatani, aku haus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu setelah itu yang terakhir dia bilang apa? Pas mau matinya itu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Berarti nyawanya di mana? Nyawa Yesus. Surga atau Firdaus? Bapa di mana? Di Firdaus atau di surga? Di surga lah. Jadi waktu Yesus mati, kita kan standarnya kan Yesus. Kalau Yesus matinya di tangan Bapa, diserahkan ke tangan Bapa di sorga, ya di sorga. Nggak ada lagi mampir-mampir di mana ya. Itu satu. Lalu ada ayatnya. Ya, ada ayat. Saya baca ya biar kalian ini ya. Nah, karena ini pertanyaan bagus nih ya. Sebentar ya. Ya, sebentar. Saya cek dulu. Nih, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Di Yeskel ada Alkitab kah? Ada Alkitab di situ. Nah, boleh tolong baca Yeskel? Kenapa? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, lo, gimana? Surga atau Firdaus? Surga. Firdaus itu nama lain dari surga. Sinonimnya, jadi surga itu garis miring Firdaus, Firdaus garis miring surga. Sinonim. Ya, lalu itu buktinya di mana dia sinonim? Ya, sebentar saya tunjukkan lagi ya. Dipakai secara bergantian waktu Paulus bicara sebentar ya. Coba saya sambil Firdaus cari juga. Sorry. Yeskiel coba ketik searching Firdaus. Nanti kan muncul tuh kan. Nah, baca yang Firdaus yang di 2 Korintus. Ya kan? 2 Korintus pasal 12. Ya kan? Ini kan cerita tentang Pak Rasul Paulus itu pernah mengalami rohnya itu diangkat ke surga tingkat ketiga. Ya kan? Itu ada di ayat 2. Oke. Saya bacakan ya. Aku tahu ayat 2 dan sampai 4 ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Maksudnya dia. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu, si Paulus, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Garis bawahi kata sorga. Oke. 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Itu bukan dua tempat yang berbeda. Masuk surga lalu keluar lagi ke Firdaus. Masa keluar masuk ke surga keluar lagi ke Firdaus kan? Itu tempat yang sama, istilah yang sama. Di atasnya Paulus bilang surga,
Ayat 4 bilang Firdaus. Ya kan? Lalu waktu Yesus disalib kan ada penjahat di samping kanan yang bertobat kan. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Lalu tadi doa Yesus, ke dalam tanganmu ya Bapa aku serahkan nyawaku. Nah, berarti mampir dulu Firdaus baru ke surga, atau ke surga keluar lagi kembali ke Firdaus? Ya di surga lah itu. Jadi nyawa Yesus diserahkan kepada tangan Bapa di surga. Yesus bilang kepada penjahat di samping kanan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus, berarti di surga juga kan. Tadi pertama bilang ke surga, tangan Bapa kan. Berarti orang penjahat yang bertobat ini ya sama-sama Yesus di surga. Lalu tadi yang paling jelas Tesalonika dikumpulkan bersama-sama Allah. Bersama-sama dia di surga. Jadi memang ada pandangan kayak begitu ya Skiel. Yang kamu dengar itu benar, ada. Dan bahkan tadi saya bilang Pak Gilbert Tumendong yang di YouTube itu kan terkenal itu pun waktu menjawab itu dia menganut pandangan itu. Ternyata kalau kita baca Bible Alkitab nggak seperti itu. Surga itu adalah Firdaus. Firdaus itu nama lain daripada surga. Ya, seperti itu. Begitu kira-kira Skiel. Jadi langsung ke surga, nggak mampir lagi kita. Ya, nggak nongkrong dulu di ruang tunggu ya, tapi langsung. Ada lagi ya Skiel? Ini Pak, yang katanya si dua tokoh Alkitab nih, barusan saya baca Pak. Si Elia dengan Henok. Oke. Yang katanya nggak ada kematian langsung ke surga itu. Lalu ya. di Wahyu di akhir zaman nanti katanya mereka berdua tuh akan menjemput yang di hadis ke itu tadi, Firdaus tadi. Kalau salah tuh mereka akan menjemput. Kalau ayat itu saya belum baca ya. Ada atau ke ayatnya? Henok di Wahyu ya. Coba cari Henok. Henok Wahyu. Nggak ada pula di Wahyu nih. Cuma sampai Yudas ada Henok nih. Nggak ada nih. Elia coba ya. Kita lihat cari Elia di Wahyu. Apakah ada? Nggak ada juga. Elia cuma sampai di Yakobus. Nggak ada di Wahyu. Henok juga nggak ada. Ya kan? Kalau kita pakai search ini kan paling cepat nih kan? Elektronik nih kan, ketik Elia muncul tapi hanya sampai Yakobus. Nggak ada Elia dibicarakan di Wahyu. Ketik Henok juga, tadi kita udah coba. Henok memang ada muncul perjanjian baru. Di Lukas ada, Ibrani ada, cuma sampai Yudas. Nggak sampai Wahyu. Gitu loh. Jadi mungkin saja ada pandangan kayak begitu, tetapi kita kembali ke Alkitab. Jadi kalau kayak gitu kita cross check sekarang kan udah dimudahkan nih dengan elektronik kan tinggal searching kan. Jadi kita bisa konfirmasi. Kalau dia bilang misalnya pandangan itu katakan di akhir zaman kata kitab Wahyu Henok Elia datang, kita searching aja cari langsung. Kalau nggak ketemu, berarti itu tidak layak untuk dipercayai, ya. Bagaimana Yeskia, terkeluarkah? Oh ada ya, ada. Ya. Oke. Gimana? Cukup jelas? Jadi nggak ada? Ya, Pak. Itulah kemarin saya ada Pak, lihat video debat pendeta gitu kan, teologi dengan saya kan agak pengen tahu juga nih. Tapi mereka tuh percaya adanya Parades tadi itu. Iya, jadi dia mungkin bacanya belum lengkap lah, maklumlah banyak sekarang permunculan kan. Jadi kita kembali ke Alkitab, standar kita Yesus aja lah. Lalu kita tambah lagi lah ya biar lebih clear lagi. Biasa kalau kita hadiri ibadah penghiburan kan ada satu ayat yang sering dikutip tuh kan. Ya kan, di dalam ayat yang dikutip biasanya pada ibadah penghiburan atau pemakaman itu kan di pengkhotbah kan. Nah, coba Yeskia baca lagi pengkhotbah 12 ayat 7.
Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan toh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Waktu mati, ya kan, tubuh yang dari debu ini kembali ke tanah, ya kan, seperti semula katanya kan. Roh kemana? Kepada Allah. Allah di mana? Sekarang kita harus simpulkan, Allah di mana? Firdaus atau sorga? Sorga lah. Masa di Firdaus? Nongkrong di ruang tunggu, ninggalkin surga kosong kan nggak mungkin. Gitu loh. Itu aja. Ya, tapi bagus kamu udah tanyakan kan, jadi biar jadi jelaskan. Terima kasih, Pak. Cukup jelas di ini ayat Tesalonika sih jelasnya ini. Lebih jelas kan, dikumpulkan bersama-sama di sorga sama Allah kan. Ya.